La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz dan jamaah Masjid Al-Hikmah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita simak kuliah suku pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Hikmah, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Kepada beliau kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Hadratul kiram asatiz wal asatijah wal hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja Prisma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke berapa Bu? 23. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah sudah melaksanakan zakat fitrah? Kenapa belum? Nunggu THR. Kalau yang pensiunan THR udah lama keluar Bapak Ibu boleh kita. Kalau PNS baru kemarin Senin. Yang belum dapat THR nanti insya Allah dari Allah akan memberikan THR kepada kita semua. Dengan bentuk rezeki yang penuh dengan keberkahan. Sedikit tapi cukup. Alhamdulillah. Baru zakat fitri. Kalau zakat itu kan secara bahasa at-thaharah, suci atau membersihkan, atau bahasa yang lain mengandung arti an-namahu, tumbuh atau berkembang, atau mengandung arti al-barakatuh, berkah, az-ziyadah fil khair. Jadi zakat itu adalah mensucikan. Kalau piring kotor maka kalau baju kotor maka kalau badan ini punya hadas besar maka kalau hadas kecil maka wudu. Nah, ya kan benar. Kalau harta dibersihkan dengan zakat. Kalau kita puasa dibersihkan dengan zakat fitrah. Ya, gitu. Ya. Dikit kok cuma 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Padahal dosanya banyak. Wastilahan dan menurut istilah membersihkan atau mensucikan diri seseorang dan hartanya, pahalanya bertambah dan harta membawa keberkahan. Itu secara istilah.
istilah yang diambil dari lughatan dan wastilahan. Nah, kalau zakat fitrah itu adalah zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi. Ya. Zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memfardukan, telah mewajibkan zakatul fitri, zakat fitrah tuhratan lis-shaimi, sebagai pembersih, sebagai pensuci bagi orang yang puasa di bulan Ramadan. Ya. Minal lagwi, dari perkataan-perkataan yang sia-sia, dari perkataan-perkataan yang kotor. Lagwi. Kalau kita lagi puasa, sebetulnya yang paling enak itu ngerumpi. Benar. Baik laki-laki maupun perempuan, ngerumpi yang paling enak. Ya Pak Haji nggak pernah ngerumpi, soalnya pas kita ngerumpi dia ke empang maju. Jadi alhamdulillah gitu kan, terhindar dari pokoknya ngerumpi ngomong. Karena apa? Karena ketika puasa itu kan setan katanya dibelenggu, tidak menggoda. Jadi tinggal nafsu. Yang ada tinggal nafsu. Ya, salah satu nafsunya itu pengen ngomong. Kalau sudah berbicara, maka khawatir terpleset dengan mengeluarkan kata-kata kalimat-kalimat ghibah gitu kan. Begitu, kalimat-kalimat sum'ah yang ingin didengar. Itu yang membatalkan pahala puasa atau yang dapat menghilangkan makna dari puasa itu sendiri. Selain menahan makan dan minum, maka puasa itu hakikatnya adalah menahan nafsu kita dari lidah-lidah ini yang ingin selalu berbicara yang tidak baik-baik. Itu tidak bisa dipungkiri karena manusiawi kalau kita itu pengen ngomong dulu, pengen marah dulu. Nah, selain pengen ngomongin orang juga pengen marah dulu kebiasaan. Ya. Walau pasti dari perkataan-perkataan yang jorok, ya, perkataan-perkataan yang jorok gitu kan. Bukan hanya perkataan-perkataan yang jorok, tetapi zaman modern sekarang ini kita megang HP, buka-buka Facebook, ya kadang-kadang ngelihat ada video-video yang memang lewat ke atas ya, video-video yang kalau bener tuh yang apa namanya yang begitu-begitu. Bukan pengalaman, ngalamin. Nah seperti itu, makanya punya HP dan jadikan sebagai media dakwah. Di kuliah kayak gini, di foto ini, di shoot foto, di video ini, bukan foto, di zoom. Ya. Waktu matan dari masakin, dan zakat fitrah itu untuk memberi makan kepada orang yang miskin. Jadi ketika Idul Fitri itu jangan sampai ada di antara kita, saudara kita yang memang dia tidak mampu ketika merayakan kemenangan, ketika Lebaran dia tidak makan. Jangan sampai begitu, ya. Makanya zakat fitrah itu boleh kita keluarkan semenjak datangnya bulan suci Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan. Jumhurul ulama. Walaupun nanti para imam itu mengatakan, ada yang mengatakan wajibnya zakat fitrah itu setelah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan juga setelah terbitnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Ada yang mengatakan demikian. Namun keadaan kita, kondisi kita tidak memungkinkan. Oleh karena itu zakat fitrah dapat dikeluarkan, dapat ditunaikan sejak mulai masuknya bulan Ramadan. Ya, jadi tar malam sholat taraweh sambil bawa beras 2,5 kilogram atau yang biasanya belinya literan 3,5 liter, bawa ke masjid. Ya, bawa ke masjid, tunaikan zakat fitrah, nanti insya Allah diterima oleh
panitia zakat fitrah. Itu ya, seperti itu. Ya, jadi zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Karena zakat itu merupakan rukun Islam yang keberapa, Pak? Ibu? Pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Jadi merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi kita menunaikan zakat fitrah itu merupakan kewajiban yang mana Allah telah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, ya, dan merupakan rukun Islam yang keempat, ya. Baik laki-laki maupun perempuan itu diwajibkan untuk melaksanakan menunaikan zakat fitrah. Baik yang mampu maupun tidak mampu, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, yang penting dia muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah. Selagi di malam hari raya atau di hari raya dia ada kelebihan untuk makanan. Tapi kalau misalnya dia tidak ada sama sekali yang dimakan, tapi di kita kayaknya nggak ada ya, nggak mungkin ya, nggak ada. Semuanya pasti insya Allah memiliki beras ya, dan lain sebagainya. Maka kewajiban seluruhnya. Nah, kenapa di bulan suci Ramadan waktu melaksanakan zakat fitrah mulai dari masuknya bulan suci Ramadan, agar panitia ini mendistribusikan zakat fitrah itu kira-kira 1 atau 2 hari sebelum hari raya sudah sampai kepada fakir miskin. Agar orang yang fakir miskin ini yang tidak punya makanan, dia pun dapat menunaikan zakat fitrah dari zakat fitrah itu. Jadi kita saling membantu, ya, saling membantu, ya, seperti itu. Nah, nanti ketika dilaksanakannya sholat Idul Fitri, panitia pun memiliki kewajiban untuk mengingatkan sebelum khotib naik mimbar. Panitia juga melalui speaker memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengumumkan bagi kaum muslimin dan muslimat di lingkungan Masjid Al-Hikmah atau yang sudah berada di lingkungan masjid ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, mengingatkan kembali bagi yang belum melaksanakan zakat fitrah, kami tunggu. Itu kewajiban sebetulnya panitia sebelum khotib naik mimbar. Ditunggu, ada nggak nih? Ada aja bapak ibu yang kelupaan, yang belum bayar zakat fitrah. Ada aja tuh, yang namanya lupa kan nggak ingat tuh ya. Itu. Tuh, jadi mengingatkan. Jadi kan MC-nya tuh, nah itu MC itu pagi-pagi jam 6 mengingatkan, gitu kan. Di pojokan sudah siap. Syaratnya itu ya Islam dan ada kelebihan. Nah, apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok, ya, bahan makanan pokok. Kalau kita bahan makanan pokoknya adalah beras, maka keluarkanlah beras sebanyak, kalau di kilo itu 2,5 kilogram. Atau kalau kita buka buku fikih itu ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Karena satu sok itu hitungannya oleh para ulama itu satu sok 4 mud, 1 mud 675 gram, maka 4 mud itu sama dengan 2.700 gram, sama dengan 2,7 kilogram beras. Bapak ibu yang memang terbiasa membeli beras setiap harinya menggunakan kiloan, maka zakat fitrahnya adalah 2,5 kilogram beras atau 2,7 kilogram beras. Tapi bapak ibu yang biasa membeli berasnya dengan liter, maka 3,5 liter. Gitu. Ada yang bertanya, Pak Ustaz,
Ini apakah pakai beras atau pakai duit? Zakatnya afdolnya memang pakai beras karena hadisnya adalah makanan pokok. Gitu. Bagaimana kalau saya diganti pakai uang? Para ulama membolehkan, gitu. Para ulama membolehkan, tapi jangan uang semua ya. Jamaah ambil hikmah membayar tunai zakat bukan uang semua, tapi hilang itunya. Tut'imul masakinnya. Kalau dengan uang, ya tinggal hitung. Kalau ibu membeli beras, misalnya setiap bulan membeli beras per liternya 7.000 per liter misalnya, ya kalau diganti dengan uang cuma 24.500. Ada nggak sekarang beras 7.000? Biasanya rata-rata kita membeli beras yang berapa uang, kan? Yang berapa duit. Gitu. Tetapi pemerintah melalui Badan Amil Zakat, Basnas Pusat telah menentukan zakat fitrah apabila diganti dengan uang Rp40.000, khusus daerah ibu kota Jakarta Rp40.000. Sebetulnya kalau zakat fitrah itu nggak usah nanya zakat fitrah sekarang berapa duit Pak Ustaz. Kok perlu nanya itu? Justru nanya diri kita sendiri. Gue beli beras berapa duit ya? Itu hitungnya. Itu kalau misalnya 10.000 kita beli beras per liter 10.000 misalnya, biasanya gitu ya 10.000, maka zakatnya itu 35.000 kalau diganti dengan uang. Gitu. Tetapi karena banyak yang meminta pertanyaan itu, maka Basnas itu menentukan zakat fitrah itu 40.000 kalau nasional. Kalau di Kabupaten Bogor 37.500 per jiwa. Kalau di Al-Hikmah berapa Pak Ustaz ini? 35.000. 35.000. Ya, kalau 35.000 berarti ibu bapak mengkonsumsi beras setiap bulannya rata-rata per liter Rp10.000. Artinya ada kebebasan. Kalau Masjid Al-Hikmah ini telah menetapkan zakat fitrah itu per jiwanya kalau diganti dengan uang Rp35.000. Bagaimana kalau saya beli beras setiap bulannya 10.500, tinggal tambahin berarti 36.750 rupiah. Ya, seperti itu. Kalau yang 40.000 berarti 11.500 per liternya. Ya, gitu. Jadi kata habis terawih bawa beras. Nah, kalau bawa beras ya udah nggak usah diganti dengan uang. 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Gitu. Datang dari Pak Ustaz, biasanya Pak Ustaznya diterima. Pak Ustaz, saya mau mengeluarkan zakat. Dibimbing oleh Pak Ustaz, ikuti saya. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, lillahi ta'ala. Gitu. Kalau beras itu nggak usah disebutin lagi, beras. Gitu. Diterima lah sama panitia. Saya terima zakat fitrah dari bulan demi bulan. Didoakan langsung oleh panitia. Allahu bima ataita wa baraka fi ma ataita wa ja'alna laka tahurun. Amin. Kalau misalnya ibu datang bawa beras, pakai duit, datang ke Ustaz, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, diganti dengan uang sebesar Rp35.000. Langsung dikabulkan oleh panitia. Saya terima zakat fitrah dari ibu bulan demi bulan, diganti dengan uang sebesar Rp35.000 lillahi ta'ala. Itu didoakan. Bagaimana kalau untuk sekeluarga? Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya sebanyak 5 orang, diganti dengan uang sebesar 35 kali 5 misalnya sekian, dibayar tunai. Diterima oleh panitia, saya terima zakat fitrah dari bulan demi bulan untuk 5 orang, diganti dengan uang sekian Rp1.000. Langsung didoakan. Ya. Jadi pokoknya adalah niat dan didoakan. Ya. Jadi bayar zakat fitrah itu ke panitia, karena panitia itu masuknya amin
amilina, amil ya. Bagaimana saya langsung zakat fitrah ke mustahik? Karena di tempat saya ada misalnya orang miskin itu lewat satu tanpa panitia, tanpa amilin ya. Kalau bisa zakat fitrah itu ditunaikan ke panitia. Agar apa? Agar ada rasa keadilan. Oleh panitia nanti dibagikan secara merata, yang di sono, yang di sono, yang di sono. Kalau misalnya langsung ke mustahik, ke orang yang miskin, nanti yang lingkungan itu bayar kitanya ke dia semua, numpuk di dia semua. Gitu ya. Tuh. Jadi nanti kalau bayar fitrah itu ke panitia, agar kita dalam membayarkan zakat fitrah itu dibimbing oleh panitia dan didoakan washolli alaihim. Niat dan doa itu adalah rukun dalam mengeluarkan zakat. Kita niat dibimbing oleh panitia, kemudian juga doa itu washolli alaihim merupakan wajib, akan didoakan oleh panitia. Seperti washolli alaihim adzallallahu bima ataita wa baraka fima ataita wa ja'ala laka tahura. Seperti itu. Jadi mulai masuknya Ramadan kita ada kewajiban sudah boleh menunaikan zakat fitrah agar panitia secara leluasa dapat mengatur pendistribusian kepada para mustahik ya. Zakat fitrah itu diprioritaskan kepada pas asnaf fakir dan asnaf miskin ya, panitia ya masuki para mustahidin ya. Nah, setelah asnaf fakir, asnaf miskin sudah diberikan secara sewajarnya, baru boleh membagikan kepada asnaf yang lain, yaitu asnaf amil. Panitia bagian juga ya, jangan aku bagian enggak, itu hak ya, ambil ambil maksimal 12,5% kalau dibagi 1/8. Lalu ke asnaf yang lainnya. Biasanya sudah pengalaman lah. Nah, selain zakat fitrah dianjurkan juga bersedekah, karena tutimulil masakin, memberikan makan kepada fakir miskin. Apa iya itu fakir miskin cuma makan beras aja? Kan enggak. Dia perlu dimasak, harus beli gas, dia perlu beli ayam buat opor ayam. Kan lebaran, dia pengen makan daging, kan kudu pakai daging. Maka disunahkan, dianjurkan selain zakat fitrah sedekah. Berapa Pak Sugi sedekahnya? Berapa? Hah? Dikit aja 5.000. Hah? Minimal 5.000 ya. Bapak Ibu panitia telah duduk belum? Oh udah tuh, saya ketinggalan tuh. Ya aku mesti sih. Ya minimal 5.000. Nah, atau 5.000 sedikit amat, 50.000 gitu ya. Seorang 50.000. Tuh kan daging berapa duit? 5.000 di warteg timbang sayur asam doang. Nah, ya ini kebanyakan yang sedekahnya misalnya buat sekeluarga 35 kali 5 150.000, udah sedekahnya 200.000 gitu kan. Supaya berkah gitu kan. Karena kan gasnya dulu beli, sayur asemnya berapa duit, kemudian opornya berapa duit gitu kan. Masa timbang beras doang gitu kan makannya, garumnya, bumbunya dan lain sebagainya ya. 5.000 minimal. Tetapi memang tidak ada paksaan. Kalau memang hari itu kita memiliki keleluasaan rezeki, tidak ada ruginya apabila kita sedekahnya semampunya kita. Misalnya kita lagi punya duit 1 juta, kita sedekahkan 200.000 misalnya gitu kan. Karena ada ceritanya tuh, waktu Nabi Sulaiman ingin mendirikan kerajaan, ada gajah ingin sedekah, membantu gajah memberikan sedekah berupa kerbau. Kerbau datang juga, sedekahnya berupa kambing. Terus kambing datang lagi memberikan sedekah berupa ayam. Ayam sedekah lagi berupa semut, ya kan? Gitu. Seperti itu. Wajar kalau itu gajah sedekah kerbau, wajar. Coba kalau gajah sedekahnya semut, kan
Kagak ujar gitu kan. Jangan terbalik ya giring semua sedekahnya gajah gitu kan. Jadi sekemampuan kita ya. Kalau pengen kita dapat duit lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, itulah kita mah awamnya seperti itu. Tapi kalau lagi ada, ya kan, kalau misalnya biasanya insya Allah lah kalau lebaran begini mah, kalau mau puas apa mau lebaran gini mah duit banyak, gitu kan, sedekahnya lebih banyakin lagi seperti itu kan, seperti itu ya. Agar apa? Agar mereka para fakir miskin itu selain dia dapat masak nasi juga bisa masak lauk pauknya seperti itu ya. Jadi nanti niat-niatnya mah nanti dibimbing lah oleh panitia ya. Yang penting mah mulai ntar malam udah bisa kita bayar zakat fitrah. Kalau diganti dengan uang Rp35.000 dan sedekahnya minimal Rp5.000. Tapi pengennya mah sedekahnya lebih dari Rp5.000, Rp50.000, Rp200.000 dan lain sebagainya. Rp5.000 kalau lagi kotak lewat gitu ya. Mohon maaf kuliah subuh pada pagi hari ini banyak kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati. Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salahnya dari kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan oleh Ustaz Hikmah. Kalau Ustaz sudah kuliah subuh pada hari ini, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Marilah kita tutup kuliah subuh pada hari ini dengan membaca